Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 425171035, kelas 4A dan 4 TKJ, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di video kali ini, saya akan membahas atau meresume tentang jurnal internasional dengan judul PSEO LM, a Hybrid Learning Model for Short-Term Traffic Law Forecasting, yang disusun oleh Wei Hong Chai, Jun Jiang, Yidan Yu, Yo Yi Song, Ting Zhou, dan Jing Ken. Nah, adapun abstraknya, perkiraan lalu lintas yang akurat sangat penting untuk perencanaan dan mitigasi perkotaan kemacetan lalu lintas. Berangkat dari permasalahan ini, maka muncullah cara-cara yang dibuat bagaimana supaya lampu lalu lintas bisa diterapkan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan pembangunan model perakiraan yang masuk akal dan kuat merupakan tugas yang menantang karena ketidakpastian dan karakteristik nonlinear arus lalu lintas. Untuk itu, model PSOLM berdasarkan optimasi gerombolan partikel diusulkan untuk lalu lintas jangka pendek. Untuk peramalan ini yang memanfaatkan pengoptimalan kumpulan partikel lalu lintas yang disusun sehingga mendapatkan solusi optimal yang bisa melakukan pembelajaran extreme learning machine untuk menangani hubungan nonlinear dengan cepat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh PSO ELM ini secara signifikan lebih baik daripada performa model-model yang sebelum-sebelumnya. Metodologi Extreme Learning Machine adalah machine learning yang berbasis ekstrim dengan single layer neural network, artinya hanya memberikan satu layer yang tersembunyi pada ELM berdasarkan gambar di sebelah. Pada layer pertama yaitu input layer, yang layer kedua hidden layer, dan yang ketiga output layer. LM ini pertama kali ditemukan oleh Guangzhou pada tahun 2004 dan pengembangannya dari ANN, Artificial Neural Network. Yang kedua, Particle Swarm Optimization. Particle Swarm Optimization didasarkan pada sekumpulan hewan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa. Apabila satu partikel mengikuti suatu populasi, maka tingkah lakunya akan seperti populasi tersebut. Dan yang ketiga, PSO ELM for Traffic Law Forecasting. Pada prosesnya dilakukan secara acak. Mungkin ada beberapa bobot matriks yang masukan dan bias layernya adalah 0. Artinya, bagian dari node lapisan tersembunyi tidak valid. Jadi, dalam beberapa aplikasi yang nyata, banyak lapisan atau node layer, hidden layer diperlukan untuk mencapai akurasi yang lebih baik pada ELM. ELM memiliki kemampuan generalisasi yang tidak memadai dalam menangani sampel yang tidak muncul dalam proses pelatihan. Makanya dengan ini kita gabungkan PSO agar partikel yang tidak muncul bisa mengikuti populasi yang ada sehingga ELM bisa memprosesnya dalam proses pelatihan. Adapun studi kasusnya dengan data deskripsi seperti gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar nyata pada sebuah jalur lalu lintas yang ada di Jalan Amsterdam, seputaran Amsterdam atau Amsterdam's Ring Road. Evaluation kriteria menggunakan dua tahap atau dua metode. Yang pertama RMSE dan yang kedua MAPE dengan rumus seperti berikut. Dan eksperimental setupnya pada percobaan ini kita lebih memfokuskan kepada lampu lalu lintas. Peramalan lampu lalu lintas tidak hanya meramalkan menit ke menit, namun juga dikalkulasikan rata-rata 10 menit yang berdasarkan 1 menit agregasi dengan subsequent 10 menit seperti yang ada nyatanya dalam
tugas peramalan. Maksudnya, di peramalan ini tidak hanya meramalkan menit ke menit, tetapi juga 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, dan dilakukan iterasi sebanyak 10 kali, seperti data yang didapatkan dalam peramalan. Selanjutnya, performance evaluation. Nah, pada gambar berikut adalah gambar A1, A2, A4, dan A8. Pada prediksinya, laporan prediksinya menunjukkan perbedaan dari iterasi yang ada. Semakin banyak iterasi, maka rata-rata MSE-nya semakin menurun. Dan hasil peramalannya dari A1, A2, A4, dan A8 dengan beberapa metode yang berbeda, mulai dari HA sampai PSO, ELM, seperti gambar berikut. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan prediksi dengan beberapa atau metode yang berbeda, dengan skenario percepatan waktu yang diberikan secara tiba-tiba atau digambarkan seperti grafik berikut, yang hasilnya PSO ELM lebih baik dengan apabila waktu yang diberikan berubah secara drastis atau berubah secara tiba-tiba dibandingkan measurement atau ANN. Kesimpulannya, pada jurnal ini dikembangkan bagaimana particle swarm optimization yang digabungkan dengan algoritma extreme learning machine untuk jangka pendek, perkiraan atau peramalan lalu lintas atau traffic law. Nah, particle swarm optimization secara efektif meningkatkan kinerja generalisasi perkiraan arus lalu lintas jangka pendek. Maka itu sangat membantu untuk kinerja ELM. Kapasitas seperti itu memberdayakan kinerja PSO ELM lebih baik daripada model-model lainnya. Eksperimen ekstensif telah membuktikan pembelajaran extreme learning machine yang digabungkan dengan particle swarm optimization untuk perkiraan lalu lintas jangka pendek. Perpanjangan algoritma ini untuk bidang aplikasi serupa lainnya diuji cobakan dan dibahas dalam studi ini dan akan dipromosikan di studi masa depan. Sangat bagus untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Mungkin sekian resume dari jurnal ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.